Shalom, selamat datang di kelas agama anak-anak. Salam jumpa, selamat menyimak pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita masuk pada bab 7 yaitu tentang pengampunan Allah. Yang anak-anak bisa membaca Yunus pasal 1-4, Mazmur 103, Matius 18 dan Efesus 4 ayat 32 tentang pengampunan. Apa sih arti mengampuni? Mengampuni dari kata ampun atau sama dengan maaf. Artinya pembebasan dari tuntutan akan hukuman karena kesalahan yang dilakukan. Jadi ketika mungkin anak-anak bertengkar dengan seseorang, ya, bertengkar dengan seseorang, kemudian anak-anak harusnya membalas, tapi nggak membalas. Kita berikan pengampunan. Kita tidak menuntut mereka, ya, tapi kita melepaskan pengampunan. Ya, sama dengan Allah, Allah mengampuni kita, manusia berdosa. Tidak menuntut hukuman, harusnya dihukum, tapi Kristus telah melakukannya. Ya. Nah, itulah mengampuni. Nah, dan Yesaya 43:25, mari kita baca Yesaya 43:25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini loh kasih Allah yang luar biasa. Pengampunan Allah yang luar biasa bahwa Tuhan mengampuni dosa pemberontakan kita. Seringkali kita nih memberontak, tidak suka taat ya. Dan Tuhan mengampuni kita bukan karena kita, tapi karena Allah sendiri yang mengasihi kita. Sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah kasih Allah. Tuhan mengampuni dosa kita. Tidak mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita. Ya. Bukan karena kita, tapi karena Allah sendiri yang mengasihi kita. Ya. Mengapa kita perlu pengampunan Allah, anak-anak? Mengapa kita perlu pengampunan dari Allah? Yaitu supaya kita mendapatkan perdamaian dengan Allah. Nanti anak-anak baca dalam Kolose pasal 1, 20-22 di sana. Inilah pentingnya pengampunan Allah karena hanya Tuhan Yesus yang dapat mendamaikan kita dengan Allah. Allah itu kudus, Allah itu suci, sedangkan kita manusia berdosa, tidak bisa berhubungan. Ya, ada seteru karena kita tidak mau mendekat pada Allah. Ya, seperti orang satru ya anak tidak mau dekat dengan Allah. Kita manusia berdosa tidak mau dekat dengan Allah. Dan Allah pun demikian sesungguhnya tidak mau dengan orang berdosa, tetapi dalam Yesus Kristus ya kita mendapatkan pendamaian dengan Allah. Supaya kita dapat berdamai dengan Allah dan hati kita orang berdosa mengalami pendamaian damai. Karena orang yang berdosa itu tidak ada kedamaian. Ya. Mari kita amati kisah Yunus pada hari ini. Kisah Yunus adalah anak Amitai. Ya, pada suatu kali Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau. Mengapa? Karena penduduk Niniwe itu orangnya sangat jahat. Dan menurut Yunus dia layak dihukum. Dia layak mendapatkan hukuman dari Tuhan karena dia orang berdosa. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan pada penduduk Niniwe untuk bertobat. Sehingga Yunus diutus ke Niniwe, tetapi Yunus tidak mau. Yunus melarikan diri di kota Tarsis, tetapi ternyata dalam perjalanannya dia mengalami badai besar, sehingga Yunus harus dibuang ke laut. Dan waktu itu dia dicampakkan ke laut, lalu dia ditelan oleh ikan besar, ya, sehingga Daud ada di perut ikan selama 3 hari. Di sana dia sadar akan kesalahannya, dia berdoa pada Tuhan. Dan setelah itu, dia dalam 3 hari itu dia berdoa mohon ampun pada Tuhan, dan ikan itu memuntahkannya sehingga dia selamat. Ya, dan dia ke Niniwe. Dia memberitakan dalam waktu 40 hari, 40 malam. Kalau penduduk Niniwe tidak bertobat, maka Tuhan akan menunggang balikkan. Tuhan akan menghukum Niniwe. Anak ini kasih Tuhan, bangsa Niniwe walaupun keras jahat, ternyata juga takut akan hukuman karena dosa maut. Sehingga penduduk Niniwe bertobat dari raja sampai pada hewan, berpuasa 40 hari 40 malam. Dan di sanalah Tuhan berikan pengampunan kepada penduduk Niniwe. Tuhan tidak jadi menghukum penduduk Niniwe, tapi Tuhan berikan pengampunan, ya, sehingga mereka selamat dari raja,
rakyat, sampai semuanya mendapatkan keselamatan, pengampunan dari Tuhan. Sehingga salah satunya kita membutuhkan pengampunan adalah supaya kita tidak dihukum. Ya, jadi pengampunan itu membuat kita tidak dihukum. Ya, lanjut. Nah, Tuhan mengampuni. Mengapa Tuhan itu mau mengampuni anak-anak? Inilah alasannya. Tuhan mengampuni karena kasih. Tuhan mengampuni karena mengasihi orang-orang yang berdosa. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak merencanakan penghukuman, tetapi Tuhan merencanakan hidup kekal pada manusia. Tetapi karena manusia itu lebih taat pada suara hati dan suara iblis, sehingga tidak taat pada firman Tuhan, disitulah dosa muncul. Nah, tetapi Tuhan mau mengampuni karena Tuhan mengasihi ciptaannya sendiri. Tuhan mau mengasihi orang berdosa supaya orang itu bertobat. Nah, orang yang menyesal dan bertobat pasti diampuni dosanya. Seperti penduduk Niniwe. Ketika mereka menyesal dan bertobat, Tuhan mengampuni dosa mereka dan mereka tidak mendapatkan hukuman. Pada suatu kali ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Petrus bertanya, berapa kali kita harus mengampuni? Petrus bertanya, apakah 7 kali? Tetapi tidak seperti yang kita pikirkan. Ternyata Tuhan mengajar lebih lagi, yaitu mengampuni 70 kali 7 kali. Tuhan mengajar kita untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya apa? Artinya tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Di dalam Matius 18, 21, 22, itu Tuhan mengajar bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya terus menerus. Setiap hari, setiap saat ketika ada orang bersalah pada kita harus belajar mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Karena kita juga punya dosa, sehingga Tuhan mengampuni kita dan kita pun harus mengampuni orang bersalah kepada kita. Ya. Kita lihat bahwa pengampunan itu juga ada di doa Bapa kami, anak-anak. Di doa Bapa kami di sana dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah pengajaran Tuhan Yesus. Kita meminta pengampunan Tuhan dan kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Tapi ketika kita mengampuni, maka Tuhan pun akan mengampuni kita. Sehingga ada kelegaan. Jadi kalau kita bisa mengampuni, itu ada kelegaan. Ada sesuatu yang terangkat. Dan ada damai sejahtera. Ya. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Luar biasa, amin. Tuhan itu penyayang. Seberapapun kita berdosa, kalau kita mau datang pada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tetapi ingat, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan merasa, oh Tuhan panjang sabar kok. Tuhan panjang sabar, Tuhan panjang berlimpah kasih, lalu kita berbuat dosa terus-menerus. Enggak. Kita berdosa, diampuni, berbuat selesai. Jangan mengulang-ulang lagi. Nanti kita akan binasa. Karena setiap hari kita berikan kesempatan kita untuk berbuat lebih baik lagi. Amin. Ya. Nah, anak-anak, apakah manfaat mengampuni? Nah, manfaat mengampuni sesama. Apakah manfaat mengampuni sesama? Mengapa kita mengampuni? Karena Tuhan telah mengampuni kita dan kita pun juga harus mengampuni orang lain. Yang pertama adalah melakukan kebaikan bagi orang lain. Ya, melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Melakukan kehendak Allah. Yang pertama adalah melakukan kebaikan bagi diri kita sendiri. Kita akan mengalami kelegaan. Yang kedua, melakukan kebaikan orang lain itu merasa bebas, ya, tidak terhukum oleh karena kita ketika tidak mengampuni. Yang ketiga adalah karena kita melakukan kehendak Allah. Ingat, Tuhan telah mengampuni kita dan kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar, God bless you bagi kita semua. Jangan lupa kita akan terus belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Amin. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.